Apa? Oh, nyapa yang perempuan. Yang perempuan. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Selalu aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ikhwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ahwat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi min nafsin wahidah wa khalaqa min zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji bagi Allah, kami memujinya, mohon pertolongan kepadanya, mohon ampunan kepadanya, dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan kami dan keburukan kejelekan amalan-amalan kami. Sungguhnya siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang diberikan kesesatan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Maka sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW, dan setiap yang diadakan adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan berada di neraka. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmatnya pada sore hari ini, pada sore yang sejuk ini, kita dapat berkumpul di musola tercinta kita, musola teknik, untuk membahas kajian anak teknik yang pertama dengan tema setetes air dibandingkan dengan seluas samudra, dengan pembicara Ustadz Nur Fajri Ramadan. Saya sendiri perkenalkan, nama saya Muhammad Reza, Teknik Industri 2012, anggota aktif KMFTW 2012. Hari ini berlaku sebagai moderator. Oke, kepada Ustadz Nur Fajri dipersilahkan. Maaf. Oke, mohon maaf, ada kesalahan teknis. Pertama-tama kita buka acara kali ini dengan tilawah diberikan oleh Meika Mesin 2013. Dipersilahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات
طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang menguatkan segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihat sekali lagi, adakah kamu melihat suatu cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapatkan azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara, hampir meledak karena mereka. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberikan peringatan kepadamu di dunia? Mereka menjawab, benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun, kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala.
maka mereka mengakui dosanya. Tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Meika dari mesin 2013. Selanjutnya kita lanjutkan dengan kajian dari Ustadz Nur Fajri Ramadan. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri beliau. Nama lengkap beliau adalah Nur Fajri Ramadan, panggilannya Mas Fajri. Ya, lahir di Jakarta 6 Maret 1992. Aktivitas saat ini menjadi koordinator pengajar Pondok Pesantren Tahfiz Al-Baqiyatus Sholihat di Depok, dan pendidikannya yang telah ditempuh menempuh kimia UI, menempuh pendidikan kimia UI FMIPA angkatan 2009 dan LIPIA angkatan 2009. Ya, kepada Ustadz Nur Fajri Ramadan dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudari, ikhwan dan akhwat, mahasiswa-mahasiswi Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang mudah-mudahan kita sama-sama dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Soal di sore hari ini saya diminta oleh sebagian mahasiswa dari Fakultas Teknik untuk memberikan sedikit atau sharing ya. Apa sih urgensinya mempelajari ilmu agama? Atau simpelnya, buat apa datang pengajian? Buat apa datang mentoring? Buat apa ikut LDF, LDKA kayak gitu kurang lebih ya. Tapi judulnya berat nih kayaknya. Tadi apa? Tetes air. Seluas Apa tuh filosofinya? Itu bukan judul dari saya ya. Dari panitia nih. Kalau judul dari saya nih ditawarkan meningkatkan semangat warga teknik ilmu syar'i. Ini simpelnya, berarti tadi bahasa filosofisnya, ya bahasa filsafat yang berat. Nah ini bahasa sederhananya, gimana kita meningkatkan semangat menuntut ilmu syar'i, khususnya nih untuk warga-warga teknik. Kalau untuk pesantren nggak perlu kayaknya ya. Waktu ke teknik, rekan-rekan sekalian dari rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia, bahkan tidak hanya manusia, menciptakan jin dan manusia untuk apa? Untuk beribadah. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan beribadah di sini? Apakah berarti manusia dan jin ini 24 jam hanya sholat saja? Apakah berarti manusia ini setiap bulan pergi haji? Apakah berarti setiap hari kalau siang puasa, kalau malam tahajud? Benar gak seperti itu? Ya gimana nih? Setuju gak? Katanya untuk ibadah diciptakan. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ini usulul qasar. Kalau dalam ilmu balaghah berarti jin dan manusia cuma diciptakan untuk beribadah saja. Gimana jadinya? Sepakat nggak? Gimana nih? Nggak ada yang jawab. Ketua BEM gimana ketua BEM? Gimana ketua BEM nih? Kalau menurut saya ibadah itu bermacam-macam. Tidak hanya sekedar hanya puasa ataupun bertahajud saja, tapi juga belajar dan juga mencari nafkah itu juga merupakan ibadah. Terima kasih jawaban luar biasa dari ketua BEM ini. Ketua BEM yang patut dibanggakan. Alhamdulillah. Jarang-jarang ketua BEM seperti ini ya. Alhamdulillah. Jadi gini rekan-rekan sekalian dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah menurut para ulama di antaranya Syekhul Islam, kata beliau, ismun jami' likulli ma yuhibbullahu wa yardah, yaitu sebuah kata yang mencakup semua yang Allah cintai dan semua yang Allah ridhoi.
minal aqwali wal af'al al-zahirah wal batinah. Dari ucapan, dari tindakan yang terlihat maupun yang di dalam hati. Jadi makna ibadah apa? Semua yang Allah cintai, semua yang Allah ridhoi berupa ucapan, tindakan, baik yang terlihat, yang lahir maupun yang batin. Ayo. Jadi tadi berdasarkan ayat tadi, kita bukan dituntut untuk sholat 24 jam, bukan. Tidak pula dituntut untuk siangnya puasa, malamnya tahajud. Gak dituntut seperti itu ya. Tapi apa yang dituntut? Yaitu kita melakukan semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi sesuai dengan waktunya. Jadi kalau misalnya azan berkumandang, kira-kira kewajiban sebagai manusia, sebagai homo sapiens yang Allah ciptakan, dianugerahi gelar khalifah di bumi, kira-kira apa kewajibannya kalau sudah dengar azan? Apa? Datang ke masjid. Nah, datang ke masjid, sholat berjamaah. Atau yang perempuan sholat, walaupun tidak berjamaah. Kemudian ketika sudah hartanya ini udah banyak, ya rekeningnya udah menumpuk. Kemudian 1 tahun berlalu. Kira-kira apa yang diwajibkan? Ya, apa yang diwajibkan? Kalau udah hartanya banyak, lewat 50 juta misalnya, mengendap di rekening, tidak berkurang selama tempo 1 tahun hijriah. Kira-kira apa setelah itu yang harus dilakukan sebagai manusia yang Allah ciptakan untuk beribadah? Zakat. Berzakat ya. Zakat apa? Zakat fitrah. Kalau di salon berarti apa? Fitrah dan mal. Kalau di salon. Nah, jadi kebanyakan orang kalau zakat ini hanya pikirannya zakat fitrah ya. Keliru. Sebenarnya ada zakat yang lebih besar lagi, yaitu zakat mal. Zakat mal yang ditunggu kalau sudah lewat 50 juta. Atau nisab pada hari kira-kira 40-an juta ya. Kemudian berlangsung selama setahun tidak berkurang, tidak lewat batas itu, maka wajib zakat. Ah, jadi ternyata ibadah ini tidak terbatas pada hal-hal yang terlihat ritual saja, enggak. Bahkan menuntut ilmu, nanti akan kita simak, juga termasuk ibadah. Pulang kampung ke rumah membantu ibu mencuci dan menyapu juga termasuk ibadah. Dan semua ini kata para ulama tidak bisa dilakukan. Sekali lagi, tidak bisa dilakukan kecuali dengan cara mempelajari ilmu terlebih dahulu. Tidak bisa. Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari, ya buku yang terkenal, memenuhi banyak perpustakaan di belahan dunia. Di awal-awal bukunya ada babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab al-ilm qabla al-qawli wal amal, yaitu kata beliau, ilmu ini didahulukan sebelum berucap yang baik-baik dan sebelum bertindak. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Muhammad yang mungkin ada yang hafal juga rekan-rekan sekalian. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wal mu'minina wal mu'minat. Wallahu ya'lamu taqallabakum wa mathwaakum. Yang kata para ahli tafsir maknanya adalah, ketahuilah wahai Nabi Muhammad SAW bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wastaghfir li dzambik. Kemudian beristighfarlah atas dosa-dosa yang kau perbuat, juga atas dosa-dosa kaum mukminin dan dosa-dosa kaum mukminat. Allah mengetahui tindakan kalian dan Allah mengetahui kalian dimanapun berada. Wallahu ya'lamu taqallabakum wa mathwaakum. Ahli tafsir mengatakan, diantaranya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, dalam ayat ini Allah SWT mendahulukan kata-kata ketahuilah, ilmuilah sebelum amal, yaitu apa tadi? Istighfar. Sebelum istighfar. Jadi Allah mendahului amal ini, harusnya didahului dengan ilmu. Dan ilmu yang dimaksud tentunya ilmu yang akan kita bahas pada sore hari ini, yaitu ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Dan ini ilmu yang hukumnya derajat paling tinggi, fardhu ain. Ilmu syar'i, dan akan ada rinciannya nanti. Apa saja yang fardhu ain, yang kewajibannya melebihi mempelajari kalkulus, lebih wajib ya, daripada mata kuliah wajib di universitas ini lebih wajib. Nanti apa aja, ilmu apa aja yang dimaksud. Kemudian ada ilmu ya yang harus ini di kota Depok mesti ada sebagian orang yang pelajarinya. Kalau nggak ada, se-Depok dosa semua. Termasuk Bapak Wali Kota dosa juga berarti. Karena nggak memerintahkan warganya untuk mempelajari ilmu itu.
Kemudian ada ilmu yang kita dianjurkan mempelajarinya. Namun kalau tidak dipelajari tidak berdosa. Jadi ilmu agamanya ternyata beragam. Ilmu agama beragam. Oke, kita langsung masuk slide berikutnya. Mungkin sebelum ya, mungkin sebelum dilanjutkan, buat teman-teman yang di sebelah belakang bisa sekalian maju ke depan supaya kelihatan juga slide-nya. Gitu. Di depan ini masih kosong banget. Ya, silakan. Terus buat yang mungkin lagi lewat di depan atau misalnya baru selesai sholat mau ikutan gabung, silakan gabung aja. Insya Allah bermanfaat. Ya, silakan. Terima kasih Bapak moderator, Bang Reza. Insya Allah kita pada sore ini akan membahas ilmu syar'i itu apa? Ya, apa itu ilmu syar'i? Jadi kalau dengar ilmu syar'i, ilmu agama, tadi diumumin ilmu akhirat. Ini istilah yang unik. Sebenarnya istilah ilmu akhirat ini kontroversi. Ya, yang populer adalah istilah ilmu syar'i atau ilmu agama. Kemudian apa saja fadilah-fadilahnya? Apa fadilah itu? Keutamaan ya. Apa aja fadilah-fadilahnya? Jamaknya fadilah, fadail. Kemudian wajibkah ataukah sunnah? Atau ada yang wajib, atau ada yang sunnah, atau bahkan ada yang haram. Kemudian ilmu syar'i itu klasifikasi bagaimana? Jadi kalau ilmu alam ada banyak klasifikasinya. Ada misalnya yang terapannya, ada yang teorinya. Kemudian teorinya misalnya ada yang fisika, kimia, biologi dan fisika, kimia masing-masing dibagi lagi. Seperti itu ya. Ilmu syar'i juga tidak ketinggalan. Jadi jangan kira orang kalau ustadz ini ilmu cuma itu aja. Jangan kira. Seorang ketika sudah sampai derajat ulama, anggota MUI misalnya, ini dia sudah mempelajari banyak cabang-cabang ilmu syar'i yang akan kita kenalan. Kemudian dari mana dan bagaimana saya mulai? Jadi saya mungkin sudah tergerak hatinya untuk mempelajari ilmu syar'i. Dari mana saya mulai? Dan bagaimana saya mulai? Kemudian ada beberapa kekeliruan atau kesalahan, baik salah paham ataupun salah tindak dalam mempelajari ilmu syar'i. Nah, ini ya. Siap ya? Kita akan membuka slide berikutnya, silakan. Definisi ilmu syar'i. Ilmu syar'i definisinya adalah ilmu ya yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bersumber dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sampai ke manusia ini tentunya memerlukan perantara tidak? Kira-kira ilmu dari Allah perlu nggak perantara? Siapa perantaranya? Nabi Muhammad SAW. Jadi diantara hikmah kenapa kok Nabi dari manusia? Jadi kalau kita baca Al-Quran nanti ada orang musyrik ini protes, kenapa kok nabinya manusia? Nanti hikmahnya ada diantaranya ya sebagai perantara antara Allah Subhanahu wa taala dengan para hambanya. Ya, atau Allah gimana? Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wa la labasna 'alaihim ma yalbisun. Surat Al-An'am. Kalau Allah pilih malaikat sebagai nabi, tetap aja nanti Allah akan ubah wujudnya jadi lelaki, jadi manusia, dan Allah akan pakaikan dia pakaian-pakaian yang dipakai oleh manusia. Jadi ini sangat penting, darurat sekali. Benar-benar kebutuhan primer, benar-benar mendesak sekali ada utusan Allah dari kalangan manusia. Ini jadi ilmu syar'i. Jadi ilmu syar'i, ilmu yang berasal dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan. Berarti siapa manusia yang paling tinggi ilmu syar'inya? Siapa nih? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ya, Masya Allah, bagus. Jadi kalau ada pertanyaan, siapa manusia yang paling tinggi ilmu syar'inya siapa? Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena semua ilmu syar'i yang ada pada hari ini, ya, yang memenuhi buku-buku fikih sampai berjilid-jilid, yang dipelajari di ratusan universitas Islam, ya, ini ternyata bersumber semuanya dari Rasulullah SAW. Jadi mustahil Rasul ini yang paling bodoh, mustahil. Mustahil ada orang pada hari ini, Masya Allah, saya ini lebih pintar dari Rasul. Mustahil. Jadi orang yang paling pintar dalam ilmu syar'i siapa? Nabi Muhammad SAW. Oke, sepakat ya? Pertanyaan kedua, berarti kalkulus gitu ya, apalagi fisika,
fisika 1, 2, 3, kemudian aljabar linear, gitu-gitu kira-kira ilmu syar'i bukan? Ekonomi, manajemen, sosiologi, kira-kira ilmu syar'i bukan? Kalau definisi gimana? Definisi harus jami mane, harus mencakup semuanya dan harus menghalangi selainnya. Itu ya definisi gitu ya. Apa sih istilahnya kalau di filsafat tuh? Dia kalau definisi ini harus mencakup semuanya. Iya. Tapi juga harus di saat yang sama harus menghalangi selainnya. Ya jami'un mani'un. Dari definisi ini kira-kira masuk nggak tadi? Dilihat lagi coba definisinya. Kira-kira masuk nggak? Akhwat, kira-kira masuk nggak tadi? Nah, psikologi kira-kira masuk ilmu syar'i nggak? Nggak ada jawab nih. Masuk. Masuk ya? Kenapa? Melalui Rasul gitu ya? Oke, di sini ada yang perlu diperhatikan, ya. Jadi semua ilmu yang bermanfaat, ini berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan ya, semua ilmu berarti. Siapa yang mengajarkan kalkulus? Ya penemunya ada, tapi yang mengilhamkan dia sampai jadi ilmu yang matang seperti ini siapa? Ekonomi, ada pakar-pakarnya. Siapa yang mengilhamkannya? Ini semuanya Allah Subhanahu Wa Taala, benar sekali. Ya, jadi semua yang bermanfaat ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kalau kita bicara ilmu syar'i, maka tidak masuk. Kalau kita bicara ilmu syar'i, itu ilmu agama. Tadi istilahnya ilmu akhirat ya. Ini istilah kurang tepat, ilmu akhirat. Nanti kita akan sebutkan pembahasan yang bagus sekali dari Imam Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin tentang istilah ilmu akhirat. Ya. Jadi nggak masuk ilmu syar'i. Tapi nanti kita lihat bagus nggak dipelajari, atau wajib nggak, atau malah haram. Nah gitu ya nanti. Jadi masuk ke ilmu syar'i yang tadi disebutkan? Nggak masuk. Oke. Silakan Kak. Silakan Bang Reza. Oke. Sebelah sana. Jadi tadi kita udah kenal ilmu syar'i itu apa aja, yaitu ilmu yang dipelajari berasal dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Jadi ilmu syar'i secara simpel ini adalah Al-Quran beserta semua kandungannya, ya, dan juga Al-Hadis. Tapi sekali lagi pendefinisian ini bukan wahyu, jadi artinya kalau ada yang datang bawa definisi lain lebih luas dengan sudut pandang yang berbeda tidak bermasalah, Mungkin ada yang bilang, oh enggak, dari sudut pandang ini begini-gini. Nggak masalah, karena definisi tadi dari seorang ulama kontemporer Syekh Muhammad bin Saleh dari kerajaan Saudi Arabia. Jadi tidak masuk ya, tidak masuk. Sekarang utamanya ilmu syar'i apa? Di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Toha. Kata Syekhut Tarbiyah Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Abdullah rahimahullah, semoga Allah Subhanahu merahmati beliau. Beliau mengatakan dalam salah satu bukunya, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyuruh nabinya meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Gak ada di Al-Quran ini ayat memerintahkan Rasulnya minta tambahan harta, gak ada. Minta tambahan kedudukan gak ada. Yang ada apa? Wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad, katakanlah, yakni berdoalah, Robbi, wahai Robku, tambahkanlah untukku ilmu. Ibnu Hajar al-Asqalani ini lupa dikasih terjemah, apa dah? Ibnu Hajar al-Asqalani, rahimahullah, salah seorang ulama madzhab Syafi'iyah, dalam bukunya yang terkenal Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, menjelaskan ilmu yang dimaksud di ayat ini, zidni ilma, adalah ilmu syar'i. Ya, wal muradu bil ilmi al ilmu syar'i. Ya apa? Gak dikasih terjemah, lupa. Jadi yang dimaksud ilmu di sini ilmu apa? Ilmu syar'i. Oke, next. Jadi keutamaan yang pertama apa? Allah tidak merintahkan nabinya minta tambahan ilmu kecuali tambahan ilmu. Dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Oke, berikutnya hadis sekarang. Rasulullah SAW bersabda, ini hadisnya terkenal. Siapa yang tahu bahasa Arabnya? Aku tadi tahu nih terjemah Arabnya gimana nih? Kalau saya bawain Arabnya terjemahnya pasti pada tahu ya. Tapi kalau dibalik, oke, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu ini wajib, faridoh ya, fardu atas setiap muslim. Hadisnya riwayat Ibnu Majah. Imam Al-Ghazali dan Ihya Ulumuddin mengatakan yaitu yang dimaksud adalah ilmu
Yang dimaksud ilmu yang wajib di sini adalah ilmu bagaimana hamba ini berinteraksi dengan Tuhannya. Ilmu ya yang mengatur bagaimana hamba ini bermuamalah berinteraksi dengan Tuhannya. Ini ilmu yang dimaksud. Yang wajib ini ilmu apa? Ilmu bagaimana hamba ini berinteraksi dengan hambanya. Oke, berikutnya. Hadis lain ya. Rasul bersabda, "Innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhama, walakin warathu ilma. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir." Rasul bersabda, para nabi ini warisannya bukan berupa harta, bukan berupa dinar, bukan berupa dirham. Nah, terus apa warisannya? Warisan berupa ilmu. Barang siapa yang mengambil warisan ini, dapat warisan Nabi SAW, warisan para nabi, maka sungguh ia telah mendapatkan jatah yang banyak, ya, bagian yang besar. Ini kisah menarik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang terkenal, perawi banyak sekali dari hadis-hadis, lebih dari 6.000 hadis beliau riwayatkan. Ini pernah suatu ketika bikin pengumuman di pasar. Ayo, siapa yang cepat-cepat ke masjid, ada pembagian warisan Rasul. Segera. Orang pasar bingung, Rasul ini, dulu punya banyak pengikut kan, Masya Allah. Jihad menang dari dapat ghanimah. Semua orang tunduk sama beliau. Artinya kalau Rasul ini minta donasi, langsung penuh ya donasinya ya. Kira-kira Rasul miskin nggak? Enggak ya. Bayangannya seperti itu. Padahal Rasul ternyata tidak kaya. Kemudian mereka bergegas ke masjid. Wah, warisan Rasul nih. Mungkin tanah di Khaybar gitu ya. Mungkin sebagian peninggalan beliau ya. Bisa jadi kenang-kenangan, bisa jadi alat buat tabaruk. Ternyata sampai di Masjid Nabawi tidak melihat apa-apa. Mana Abu Hurairah pembagiannya? Hanya melihat majelis taklim. Ya, halakoh, aliko, mentoring. Tapi mentornya Ibnu Abbas gitu ya. Mentornya Ibnu Umar. Mentornya Abu Darda. Sahabat-sahabat keren. Mereka bingung, Abu Hurairah kamu nipu kita ya? Mana pembagian warisan Rasul? Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bawain hadis ini. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan harta, tapi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mempelajari ilmu syar'i, sungguh ia telah mengambil warisan Rasul SAW. Sudah dapat jatah. Kira-kira semangat gak dapat warisan Rasul? Semangat gak? Kalau warisan presiden kira-kira semangat gak? Semangat ya? Warisan Rasul lebih berharga lagi. Berikutnya silakan. Next. Oke, sekarang kita masuk hukum mempelajarinya. Ternyata hukum mempelajarinya nggak satu, tapi beragam. Imam An-Nawawi rahimahullah, salah seorang syekhnya Syafi'iyah, ya bahkan syekh terbesarnya Syafi'iyah. Jadi beliau dalam buku yang terkenal Al-Majmu' Syarah Muhadzab ini di mukadimahnya membawakan pembahasan aqsamul ilmi syar'i, ya, pembagian hukum-hukum ilmu syar'i. Dan ada 3 kata beliau. Yang pertama adalah fardu ain, yang kedua fardu kifayah, yang ketiga sunnah. Kalau sunnah jelas ya, apa sunnah tuh definisinya? Atau gambaran simpelnya dari sunnah? Silakan akhwat, mungkin ada yang mau kasih pendapat sedikit. Apa tuh sunnah? Sunnah itu apa tuh? Sholat sunnah, puasa sunnah. Iya. Oke, betul sekali. Jadi gambaran simpelnya dari sunnah adalah perintah Allah, perintah ya, catat, perintah Allah yang kalau dikerjakan mendapat pahala. Kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Ini sunnah. Sekarang fardu. Fardu ini alias wajib ya. Apa definisi wajib? Berarti simpelnya kalau lihat dari sunnah tadi berarti perintah Allah yang kalau dikerjakan dapat pahala. Kalau nggak dikerjakan dapat dosa. Dapat dosa. Ini fardu atau wajib. Dan fardu terbagi dua. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Bedanya apa nih? Ya, kalau fardu kifayah, wah kok hening tiba-tiba. Kalau fardu ain? Personal. Oke. Jadi fardu ain dan fardu kifayah bedanya? Kalau sama-sama wajib ya, sama-sama kalau tidak dikerjakan berdosa. Tapi bedanya, kalau fardu kifayah, kalau sudah ada sebagian yang mengerjakan dan cukup, perhatikan ya, sudah ada sebagian yang mengerjakan
dan cukup, maka dosanya gugur dari yang lain. Jadi dua-duanya ini sama-sama kalau nggak dikerjakan berdosa. Bedanya kalau yang fardu kifayah, kalau dikerjakan sama sebagian dan cukup, yang lain nggak dosa lagi. Kalau fardu ain nggak gitu. Semuanya kalau nggak ada yang ngerjain satu orang saja dia berdosa. Dicatat harus cukup, sebagian dan cukup. Berarti kalau nggak cukup kira-kira dosa nggak? Dosa yang lain. Misalnya apa fardu kifayah terkenal? Kalau kasih contoh fardu kifayah biasanya simpel-simpel aja. Sholat jenazah, kemudian mandiinnya, kemudian nguburinnya, simpel ya. Tapi kita coba renungi baik-baik. Kalau definisi fardu kifayah sebagaimana yang diketahui banyak orang, dikerjakan sebagian cukup. Ya, yang lain nggak dosa. Dikerjakan sebagian aja saja, yang sebagian nggak, yang lainnya nggak dosa. Ini ternyata nggak tepat sekali. Harus ditambahkan kata-kata harus cukup. Karena kalau yang mandiin cuma satu orang, kemudian dia kerepotan, kira-kira yang lain dosa nggak? Dosa atau malah nggak selesai mandiinnya? Nguburin, udah satu orang aja, fardu kifayah, kamu aja ya anaknya. Ayo kita pulang, assalamualaikum. Kan fardu kifayah, satu orang cukup lah. Ternyata nggak bisa nguburin ya? Ya nggak punya skill menggali, nggak punya skill. Menggali aja nggak bisa ya? Baru menggalinya, berarti. Apalagi masukinnya, ada sunah-sunahnya lagi. Kemudian nutupnya lagi, ada doanya. Berarti dosa nggak yang lain tuh yang ninggalin? Dosa nggak? Jawab, dosa nggak? Dosa, karena belum cukup. Gitu ya. Jihad ofensif ini fardu kifayah. Fardu kifayah, menurut pendapat mayoritas ulama. Kalau yang jihad satu orang saja ofensif, nggak cukup ya? Berarti dosa nih, satu pasukan, satu umat Islam dosa semua. Kalau nggak ada yang mengatasi Israel ya, didiemin aja, biarin, silakan. Ntar dia merembet ke Hijaz, ke Arab Saudi, merembet ke Irak gitu, sesuai impiannya ya, menyatukan antara sungai Nil dan sungai Efrat di bawah kekuasaan Israel Raya. Jadi satu umat seplanet bumi ini muslimin dosa semua. Alhamdulillah ada Hamas, ada Mujahidin, alhamdulillah menunaikan fardu kifayah dan cukup, alhamdulillah. Kalau nggak cukup berarti kita masih memiliki kewajiban. Ya minimal kewajiban dengan donasi, atau bisa memiliki skill untuk berjihad, ya tafadhol silakan, atau kemampuan medis silakan, berarti wajib semuanya. Ini gambarannya. Next. Balik lagi. Sebelumnya lagi. Yang farduin apa aja? Ini penting. Karena farduin wajib semua nih. Ketua BEM wajib, ketua LDF wajib, dekan, dosen semua wajib, mahasiswa wajib. Yaitu ilmu yang katanya Nawawi, yang seorang hamba tidak bisa mengerjakan kewajiban dia kecuali dengan ilmu tersebut. Jadi kalau dia nggak bisa mengerjakan kewajiban, termasuk mengerjakan kewajiban adalah meninggalkan keharaman. Termasuk melakukan kewajiban adalah meninggalkan keharaman. Berarti kalau haram ini wajib diapain? Wajib ditinggalkan, berarti wajib juga ya, sama-sama wajib, cuma wajibnya beda, wajib tinggalkan. Contohnya dasar-dasar akidah. Dasar-dasar akidah, rukun iman harus tahu. Ya, siapa di sini yang nggak hafal rukun iman? Musibah. Katanya Imam Az-Zarkali dalam salah satu kitab Syekh Nawawi Al-Bantani, orang yang nggak tahu rukun iman ini jelek sekali. Ya, maksudnya aib sekali, aib besar orang Muslim nggak tahu rukun iman. Ini dasar akidah. Dan kata ulama cukup dia mengimani secara umum. Artinya dia cukup tahu, bahwasanya malaikat ini wajib diimani. Ada malaikat itu mencatat amal kita, wajib cukup. Ada pun mengetahui nama-namanya, kemudian dalil-dalilnya ini tidak wajib ain, tidak fardu ain. Dasar-dasar akidah. Dia harus mengetahui Allah ini subhanahu wa ta'ala Maha Esa, dalam sifatnya, dalam zatnya. Dia harus tahu secara umum. Ada pun rinciannya saya nggak hafal, apa aja Asmaul Husna 99 nggak hafal. Nggak hafal ini nggak fardu ain. Nggak fardu ain, ya. Tapi dia wajib meyakini dasar-dasar akidah itu Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang maha sempurna. Berikutnya sholat. Tentunya sholat yang wajib. Dan kita mungkin hafal atau ingat ada seorang yang datang ke Masjid Nabawi, kemudian sholat 2 rakaat secepat kilat. Kemudian ngasih salam ke Rasul dengan pedenya. Assalamualaikum. Rasul jawab, waalaikumsalam. Irji, sholli fa innaka lam tusolli. Kembalilah kamu. Sholatlah, kamu belum sholat. Waduh, tadi apa dong?
Terus diulangi gitu sampai 3 kali Rasul dengan jawaban yang sama. Akhirnya dia bilang apa? La ujidu ghaira hadza. Saya nggak bisa apa-apa kecuali yang tadi doang. Fa'allimni, maka ajarilah saya. Berarti ini ilmu yang mau dipelajari sama orang ini, ilmu yang apa? Ilmu yang fardu ain. Bukan lagi sunnah, fardu ain. Karena dia tidak bisa melakukan kewajibannya dengan baik kecuali dengan ilmu ini. Dan kaidahnya adalah pakai silogisme. Ibadah sholat dan ibadah-ibadah lainnya wajib ya. Tidak sempurna ibadah tersebut kecuali dengan belajar ilmu syar'i. Suatu wajib yang tidak sempurna wajib itu kecuali dengan sesuatu repot. Jadi ulang lagi. Sholat wajib ya? Oke. Oh, terus sholat tadi orang tadi ini belum sah kecuali dengan belajar. Oke? Berarti belajar hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Wajib ya. Nah gitu ya. Maksud saya itu tadi. Ya. Jadi mala yatimul wajib illa bihi fa wajib. Apa-apa yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya maka wajib juga. Apalagi bisa puasa, zakat, membaca Al-Qur'an. Ini luar biasa. Coba pertanyaan. Bikin sensus ya, ketua BEM atau ketua LDF fusi ya. Berapa persen mahasiswa-mahasiswi FTUI muslimah yang lancar baca Quran? Nah, ini coba. Apa udah ada sensusnya? Udah ada belum nih? Nah, kalau belum ada dibikin, kemudian ya apa yang seksi mengurusi masalah tahsin ini dipegang sama dia, ditempel di kamar kosnya. Kemudian dia berazam atau ketua BEM mungkin ya boleh tempel di kamar kos, berazam setahun kepengurusan saya harus berubah presentasi ini. Ya, siap nggak nih ketua BEM nih? Saya koordinasi dulu. Koordinasi oke. Nah, siap. Jawabannya diplomatis ya. Intinya membaca Al-Quran ini wajib. Utlu ma uhiya ilaika min rabbik. Ya, dalam surat Al-Kahfi, bacalah apa yang Allah wahyukan kepadamu dari Tuhan. Berarti membaca Al-Quran hukum asalnya adalah wajib. Yang sunnah apanya? Baca Al-Quran tiap hari ini baru sunnah. Baca Quran odot ya, one day one juz ini baru sunnah. Tapi membaca Al-Quran pada dasarnya adalah wajib. Baca Al-Quran hukumnya wajib, harus bisa baca Al-Quran. Oke. Berarti itu masuk ilmu wajib. Termasuk ilmu wajib juga ini mengetahui dosa-dosa. Mengetahui dosa-dosa besar. Dan musibah pada hari ini karena kedangkalan ilmu syar'i, ya, sebagaimana Allah sifatkan dalam surat Ar-Rum, ya alamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Orang-orang manusia kebanyakan ini mengetahui hal-hal duniawi, namun dari akhirat mereka lalai. Jadi yang dicela sama Allah bukan mempelajari ilmu dunia, bukan. Yang dicela apa? Lalai dari ilmu agama. Musibah, misalnya ada yang bilang, Mbak, ada ngasih tahu ya, akhwat, kasih tahu temannya, Ukti, besok pakai jilbab ya. Kenapa aku pakai jilbab? Jilbab itu wajib. Oh wajib ya? Saya nggak tahu tuh wajib. Kira-kira ini ketidaktahuan dia karena apa? Karena apa nih? Karena kelalaian mempelajari ilmu syar'i. Padahal kalau dia datang rajin sedikit ya, datang mentoring, gak perlu sampai tinggi-tinggi ilmunya, dia akan tahu Allah memerintahkan memakai jilbab. Berarti kalau orang tidak memakai jilbab kemudian beralasan, oh saya nggak tahu itu wajib, berarti masalahnya di dia. Karena dia lalai menuntut ilmu yang wajib, ilmu yang fardu ain, yaitu ilmu mengetahui kewajiban dia sebagai muslim. Ada orang misalnya laki-laki non muslim melamar perempuan muslimah, kemudian oke, terima jadi pernikahan walaupun tidak disahkan oleh lembaga yang instansi X, dari universitas X juga, akhirnya dia lakukan juga. Oh, cari cara biar sah. Kemudian dia beralasan, oh, kenapa? Yang penting kan suka sama suka. Padahal dia tahu bahwa ulama sepakat muslimah tidak boleh nikah dengan non muslim. Sepakat, ijma. Kira-kira ini ketidaktahuan dia karena apa? Karena lalai menghadiri majelis-majelis ilmu syar'i. Lalai. Padahal kalau dia hadir rajin sedikit saja ikut mentoring, dia akan tahu. Masalah pernikahan. Nih. Di sini siapa kira-kira yang udah mempelajari masalah pernikahan ini dari A sampai Z? Siapa nih? Ini pada mau nikah semua kan ya? Kalau dulu SMA mau masuk PTN, ya ini belajar giat. Kenapa kok belajar giat? Biar masuk PTN. Karena saya niat, ya, masuk PTN. Sekarang mau nikah, kira-kira ada nggak yang belajar giat dari sekarang nih? Ya,
masalah hukum-hukum pernikahan. Wanita mana saja yang tidak boleh dinikahi, perempuan mana saja yang sebaiknya tidak dinikahi, atau yang perempuan misalnya kalau datang laki-laki masih belum kerja, hukumnya apa, diterima apa ditolak gitu ya misalnya, karena belum kerja. Ini masalah-masalah hukum pernikahan ini termasuk yang fardu ain kata para ulama, termasuk yang fardu ain. Oke. Jadi ini, dan juga yang penting dicatat terakhir, yaitu masalah ilmu yang berkaitan dengan profesi. Ilmu yang berkaitan dengan profesi, misalnya sebagai ahli hukum. Ini berarti dia harus tahu hukum-hukum Islam. Kalau tidak, dia akan jatuh kepada pelanggaran hukum Islam. Dan ini haram, hukumnya haram, sepakat ulama. Atau sebagai dokter, dia harus tahu hukum-hukum Islam ini, obat mana saja yang tidak boleh diberikan, ya. Apa hukumnya etanasia? Apa hukumnya melayani ada yang minta aborsi misalnya? Dia harus tahu. Arsitek, dia harus tahu apa model bangunan yang tidak boleh dibuat misalnya. Ya. Harus tahu. Teknik sipil misalnya, harus tahu minimal hukum agraria dalam Islam itu apa? Apa tanah yang nggak boleh dibangun di atasnya? Boleh nggak nganggurin tanah gitu misalnya ya? Kalau bikin jalanan melalaikan masjid di jalan sepanjang jalan protokol nggak ada masjid, gimana hukumnya? Ini berkaitan dengan profesi. Semua profesi pasti ada kaitan dengan Islam. Coba ada nggak profesi yang nggak berkaitan sama Islam? Ada nggak kira-kira? Ada nggak? Profesi satu yang sebutin yang nggak ada kaitan sama sekali sama ajaran Islam. Ada nggak kira-kira? Tantangan nih, tantangan. Besok ya. Ada nggak satu profesi yang nggak berkaitan sama sekali sama ajaran Islam? Nggak mungkin. Karena Islam ini apa? Syamilun mutasyamil, kamilun mutakamil. Sempurna, mencakup semua lini kehidupan. Jadi semua profesi Anda apapun itu pasti ada sangkut paut sedikit. Dan sangkut pautnya ini sedikit banyak ini yang harus Anda pelajari. Ini yang wajib Anda pelajari. Ya. Misalnya pakar ekonomi berarti kira-kira wajib nggak belajar kitabul buyu dalam fikih muamalat? Wajib. Wajib. Fardu ain buat dia. Walaupun buat yang lain tidak fardu ain. Sampai sini jelas ya. Jadi ilmu yang fardu ain adalah ilmu yang seorang hamba tidak bisa mengerjakan kewajibannya kecuali dengan itu. Di antara kewajiban adalah tadi ibadah-ibadah yang wajib, kemudian meninggalkan keharaman, baik yang hati, harus tahu dia hasad ini boleh nggak, ghibah ini boleh nggak, dia harus tahu. Kalau nggak dia akan jatuh ke dalam keharaman. Ini zina batasannya apa? Apa yang dimaksud jangan dekati zina? Boncengan laki perempuan bukan mahram, nganterin dari sini ke dalam kutek misalnya, haram apa enggak? Masuk mendekati zina atau enggak? Dia harus tahu, oke? Kemudian apa yang terakhir berkaitan dengan profesi yang dia geluti. Karena tidak ada satu profesi pun kecuali pasti ada sangkut pautnya dengan ajaran Islam. Lah dia muslim ya, pasti harus menerapkan. Oke, berikutnya. Nah, ini ungkapan Imam Malik bisa dibaca. Imam Malik ditanya ilmu yang wajib itu apa? Yaitu ilmu yang kamu butuhkan sehari semalam. Next, berikutnya. Ini yang fardu kifayah. Berarti tafsir, mustalah hadis, fikih, nahwu, shoroh, balaghah ini semuanya fardu kifayah. Jadi ketika dengar ilmu syar'i jangan bayangannya cuma nahwu, shoroh saja, bukan ya? Bukan fikih dan tafsir saja, bukan. Memang ini penting. Bahkan hukumnya fardu. Berarti kalau kota Depok gak ada yang tahu tafsir, sekota Depok ya gak ada yang tahu fikih, gak ada yang pakar nahwu. Kira-kira dosa nggak semua kota Depok nih? Dosa semuanya. Makanya alhamdulillah kita berterima kasih sama teman-teman yang alhamdulillah kamu sudah jadi pakar tafsir, alhamdulillah, terima kasih. Tapi cukup nggak masalahnya? Kalau nggak cukup berarti belum selesai tugas kita. Kalau belum cukup berarti belum selesai tugas. Yang sunnah apa? Yaitu memperdalam ilmu tadi. Jadi nahwu bisa, oke. Baca kitab bisa alhamdulillah. Tapi sampai detail-detail sampai kitab-kitab yang tinggi, Audhul Masalih, Syarhul Muakil, ini sunnah. Tafsir sampai mempelajari tafsir Qurtubi, kemudian Al-Kasyaf, Mafatihul Ghaib, ini sunnah. Jelas ya? Terus apa hukumnya belajar di FT, belajar di FE? Hukumnya apa? Hukumnya yang tepat adalah fardu kifayah. Hukumnya apa? Fardu kifayah. Jadi ternyata wajib juga. Jadi kalau se-Depok ini nggak ada mahasiswa FK, dosa satu Depok. Ya, rumah sakit kan tutup ya, nggak ada dokter gitu ya. Dosa. Kenapa? Karena hajat manusia kepada kesehatan ini sangat besar. Kalau nggak ada sama sekali, dosa semua, satu Depok dosa.
nggak ada pakar teknik elektro, nggak ada. Waduh, kalau kerusakan listrik berarti nggak ada yang bisa benerin, berarti wajib. Tapi wajibnya kifayah. Artinya nggak mesti semua orang ini masuk FT, nggak mesti, nggak fardu ain. Tapi harus ada sebagian yang mempelajari ilmu tadi. Jelas ya? Oke, kembali ke masalah ilmu akhirat, ilmu dunia. Gimana tuh? Imam Ghazali di zamannya ini juga ada perdebatan. Pakar-pakar ilmu dunia, istilahnya ilmu dunia dan alias ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu sains seperti itu ya, dokteran dan lain sebagainya. Ini berkeyakinan orang-orang yang belajar ilmu agama ini menjual agama. Cari duit dengan agama. Menjual agama dengan hal-hal remeh dari dunia. Aduh, serem gak nih? Serem nih, bahaya. Sebaliknya, ulama-ulama menuduh, sebagian ulama-ulama yang kurang berkompeten atau orang-orang yang baru belajar ilmu agama kurang lebih seperti itu, ini menuduh orang-orang yang belajar ilmu eksak itu pecinta dunia, penyembah dunia, lupa akhirat. Waduh. Imam Ghazali dia pakar kedua ilmu ini, pakar beliau. Dia pakar ilmu matematika, ilmu logika, juga menempati kursi tertinggi dalam mazhab Syafi'i, dalam fikih, dalam ilmu akidah. Beliau bilang gini, oke, jangan ribut. Ilmu dunia ini ada yang ilmu bermanfaat. Ilmu akhirat yang kalian bilang akhirat, ini juga ada yang tidak bermanfaat. Misalnya ilmu belajar ilmu agama cuma buat debat-debatan doang. Pamer-pameran, saya yang paling pinter. Saya yang paling bagus nih tajwidnya nih. Kira-kira ini ilmu akhirat bukan nih? Ya akhirat tapi neraka. Auzubillahi min dzalik. Karena Rasulullah SAW mengancam orang yang belajar ilmu agama cuma untuk ketenaran saja. Rasul ancam tidak mencium bau surga, berarti masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Sebaliknya orang belajar ilmu dunia saja namun lalai, tidak tahu ilmu agama, sampai-sampai dia mengerjakan karamat. Saya nggak tahu ini riba, alasannya nggak tahu, ya. Maka ini dia juga tercela. Oke, berikutnya. Ini klasifikasinya simpel saja. Ada ilmu tujuan, jadi ilmu tidak ilmu ini ilmu syar'i, yang lain ilmu alat. Jadi ilmu bahasa ini ilmu alat. Nah, sebagaimana kalau fisika, orang belajar fisika nih, berarti kita sudah yakin dia ini bisa matematika gitu ya. Ya. Prasyaratnya kalau fisika kira-kira nggak bisa matematika gimana? Nggak mungkin ya. Dianggap Anda sudah pandai matematika. Sama kimia kalau ada hitung-hitungan juga. Stoikiometri dianggap Anda sudah paham matematika. Kalau enggak ya berarti harus belajar matematika lagi. Sama bahasa Arab juga seperti itu, ilmu-ilmu yang seperti itu. Oke, next. Dari mana saya memulai? Yang pertama ikhlas. Tadi sudah dijelaskan ancamannya kalau belajar agama nggak ikhlas. Yang kedua, memperbaiki baca Al-Quran dulu. Nah, yang penting. Jadi sebelum banyak menghadiri pengajian ini, cek dulu baca Quran Anda. Cek dulu. Bukan berarti nggak boleh datang mentoring. Saya belum bisa baca Quran, Ustaz. Kak, saya nggak bisa baca Quran. Saya nggak bisa ikut ya. Enggak juga. Tapi apa? Letakkan Al-Quran dalam prioritas tertinggi. Al-Quran ini prioritas tertinggi. Kemudian menghadiri langsung majelis ilmu. Jadi nggak bisa belajar ilmu agama ini cuma dengerin radio, nonton TV, cuma ya. Bukan berarti denger radio dan TV ini nggak cukup, enggak. Dia juga termasuk mempelajari ilmu syar'i. Namun kalau cuma itu saja, ini kurang sekali. Namun harus datang. Ada mentoring datang, ada pengajian seperti ini datang, ada tablik akbar di mana datang. Penuh dengan penuh objektivitas tanpa terlalu membeda-bedakan. Objektif karena ilmu ini netral. Berikutnya, prioritaskan baca buku yang ringkas namun asasi. Ringkas namun asasi, jangan yang panjang-panjang. Ini bentar lagi IBF nih. Nah, berarti mulai rencana beli buku apa? Ini dilihat bukunya, jangan kalau belum baca buku yang ringkas jangan langsung beli yang tebel-tebel, jangan. Bukan berarti nggak boleh buat nabung, disimpan gitu ya. Namun kalau untuk dibaca ini bertahap. Ringkas namun asasi. Dan yang terakhir adalah mengamalkan ilmunya serta mendakwahkannya. Terakhir, mengamalkan ilmu serta mendakwahkannya. Tidak cukup hanya dipelajari tok, harus diamalkan. Dan tidak cukup hanya diamalkan saja, namun juga harus didakwahkan. Di antara penyebab kebodohan tentang ilmu syar'i menyebar ini karena malasnya orang untuk berdakwah. Malas orang berdakwah. Berdakwah nunggu saya belum jadi mentor, nggak usah dakwah deh. Saya bukan anak LDF, nggak usah dakwah. Saya bukan ustaz, bukan ustazah. Enggak, dakwah bukan urusan saya. Bukan. Padahal keliru. Kalau dia bos, dia bisa saja bikin pengajian untuk karyawan. Bisa nggak kira-kira? Yang nggak datang saya kurangin gajinya nih. Kalau dia guru, dia bisa bikin pengajian. Atau minimal dakwah personal. Dakwah personal. Butuh ilmu syar'i nggak dakwah personal?
Nah, nasihatin orang butuh ilmu syar'i. Butuh ya. Berarti penting sekali setelah ilmu, kemudian amal, kemudian dakwah. Terakhir, beberapa keliruan, dan ini singkat-singkat saja karena ini sering dibahas. Yang pertama, tidak ikhlas, kebalikannya meremehkan dosa. Sudah belajar, sering datang mengajian, tapi masih juga maksiat. Ya, bukan berarti manusia ini kalau sudah ikut LDF ini masum, bukan. Namun musibahnya adalah kalau dia ini terang-terangan menerjang. Ini musibah. Wah, anak LDF pacaran, goncengan, waduh. Dia tahu haram tapi terjang saja. Ini musibah. Bisa-bisa ilmunya tidak berkah. Kemudian sering nunda-nunda, tergesa-gesa, tidak menghormati orang yang berilmu, tidak hormat ya. Kemudian juga berdakwah dan menjawab pertanyaan ini di luar kapasitasnya, tidak boleh. Sudah mentang-mentang ketua BEM, ketua LDF misalnya, atau kaputrian misalnya, ketua kaputrian, kaput, semua pertanyaan, apa hukumnya ini? Jawab, boleh, haram, boleh, haram. Saya kan ketua, saya kan tokoh. Enggak seperti itu. Anda harus tahu batasan diri Anda, kapan menjawab, kapan tidak menjawab. Terima kasih. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Tambahin, apa? Ya, pertanyaan aja nanti. Jadi simpelnya atau kesimpulan dari kita bahas tadi pada sore hari ini adalah bahwasanya ilmu syar'i hukumnya apa? Gue yang wajib atau sunnah? Keliru. Sunnah keliru juga. Yang benar apa jawabnya? Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah. Nanti kalau jawab ujian ada pertanyaan, siapa yang masih tingkat 1 nih, MPKT agama misalnya, apa hukumnya belajar ilmu syar'i? Jawabnya wajib. Itu salah. Sunnah salah juga. Yang benar apa? Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah. Tapi ilmu syar'i nggak ada yang haram, nggak ada yang haram, nggak ada yang makruh. Catat, ilmu syar'i nggak ada yang haram, nggak ada yang makruh. Atau ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, masa haram, masa makruh, gitu ya. Terus tadi juga ilmu selain ilmu syar'i ini gimana masuknya? Jawabannya tadi gimana? Hukumnya apa? Selain ilmu syar'i hukumnya apa? Fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Jadi mahasiswa fakultas syariah, fakultas usuluddin, fakultas dakwah, fakultas tarbiyah itu sama hukumnya dengan fakultas teknik, fakultas ekonomi, MIPA, RIK gitu ya. Sama hukumnya, yaitu sama-sama apa? Fardu kifayah. Kalau sepi nggak ada yang masuk UIN misalnya ya, nggak ada yang masuk fakultas syariah, satu kota Depok dosa nggak? Nggak ada yang mahasiswa fakultas syariah, nggak ada yang pakar fikih, nggak ada yang pakar tafsir, dosa nggak kira-kira? Dosa. Sebaliknya kalau nggak ada yang bisa teknik sipil, nggak ada yang bisa bikin bangunan, ya, nggak ada yang bisa ngobatin orang sakit gigi, nggak ada, yang dokter gigi nggak ada, perawat nggak ada, dosa nggak satu kota Depok? Dosa nggak? Berdasarkan definisi fardu kifayah, semua dosa. Jadi harus sebagian dan cukup. Kalau sebagian saja tidak cukup, belum. Dan juga tidak wajib semua. Mungkin ini bisa dibahas pada sore hari ini. Jika ada pertanyaan silakan saya kembalikan kepada Bang Reza selaku moderator. Super sekali untuk Pak Ustadz Nur Fajri Ramadan. Kita berikan aplaus dulu buat Ustadz. Takbir. Oke, kita berikan takbir dulu. Takbir. Kurang semangat. Takbir. Ya. Oke, terima kasih banyak atas sharing ilmunya di sore hari ini, Ustadz Nur Fajri Ramadan. Buat teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, kita buka sesi tanya jawab. Sesi pertama dibuka untuk 3 penanya, maksimal pertanyaan adalah 2. Silahkan, mungkin ada yang mau memberikan pertanyaan. 1 dari Ahwatnya mungkin bisa sekalian bantuin, ada berapa? Ya, ada 1 dari Ahwat. Lalu ada lagi dari Iwannya, ada mau nanya? Mereka kayaknya mau nanya. Mereka 2, ada lagi yang mau nanya? Agenda limit atau time limit? Ya, bercanda. Oke, sesi pertama 2 pertanyaan dulu, silahkan dari Ahwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah dari Teknik Kimia angkatan 2012. Saya mau nanya Ustadz, tadi kan kalau hukum ilmu syar'i itu wajib ya, ada yang wajib fardu ain dan fardu kifayah. Tapi bagaimana kalau misalkan ilmu yang kita pelajari itu ilmu yang
duniawi gitu. Kalau teknik gitu sih ilmu eksak gitu ya, kayak MIPA juga. Jadi bagaimana kalau ilmunya itu ilmu sosial, contohnya psikologi, terus ekonomi juga kan sekarang yang dipelajari di kampus itu ekonominya kapitalis kayak gitu. Terus psikologinya juga banyak psikologi yang sebenarnya teorinya itu bertentangan dengan ilmu Islam. Nah itu bagaimana hukumnya? Apakah yang mempelajari itu berdosa gitu? Padahal kan nggak semuanya gitu, ada fakultas jurusan ekonomi Islam dan sebagainya kayak gitu sih Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Ustaz. Nama Meika Rizky Saprino, mesin 2013, oke maksud. Gunanya Ustaz, kita kan banyak tuh harusnya kita tuh belajar tentang ilmu pernikahan, ilmu apa tadi, ilmu tentang dosa gitu-gitu Ustaz. Nah cuman ketika kita ingin belajar itu wadahnya itu nggak ada Ustaz. Nah mungkin memang kita pengen belajar tapi wadahnya nggak ada gitu. Nah bukan nyalain siapa sih ya kan gitu. Nah kadang yang menjadi masalah tuh di situ orang nggak ketahu karena emang nggak ada tempat buat dia belajar gitu, dan yang salahnya jadi siapa gitu. Kita pingin wadahin, udah kita wadahin tapi terus kembali lagi ke orangnya juga nggak melaksanakan gitu kan. Nah, jadi intinya gimana caranya biar semua ilmu itu terwadahi gitu, Ustaz. Dan kita bisa melaksanakan, mengamalkannya sesuai dengan perintah Allah, karena saya sadari juga ilmu agama tuh banyak banget gitu. Kalau kita pelajarin hari ini itu nggak bakal kelar, bahkan pas sampai bertahun-tahun gitu. Ya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu ya. Ada satu pertanyaan lagi. Satu lagi ya. Iya. Oh, lu Kak. Siapa? Reza atau Hasan? Oh, Hasan. Jawab dulu deh. Tanggung satu ini lagi. Satu lagi. Lempar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya dari warahmatullahi wabarakatuh. Fiskal 2014. Ustadz mau tanya, untuk para pemula seperti kita kan kadang kita nggak tahu. Fauzan Fiskal 2014. Untuk para pemula yang ingin belajar dan harus ya, dan yang ingin dan harus belajar ilmu syariat, kita kan nggak tahu. Kayak sekarang kan banyak yang aliran-aliran sesat kayak gitu segala macam. Dan kan kalau kita misalnya nanti salah masuk, salah tempat belajar, itu kan akhirnya pemahaman kita juga akan salah kan. Nah, menurut saya bagaimana caranya agar kita mengetahui bahwa ini pemahamannya salah dan yang diajarkan oleh Rasul itu yang seperti ini. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaan teman sekalian. Dan akan saya jawab sesuai kemampuan saya. Pertanyaan pertama dari saudari Indah, dari Ukhti Indah. Pertanyaannya, tadi kan saya sebut contohnya ilmu-ilmu yang penting-penting ya. Itu gimana tuh kalau misalnya ilmu sosial sebagiannya ada yang ambil teorinya dari barat misalnya. Terus bertentangan sama Islam, nggak cuma dari barat ya. Kalau dari barat saja tidak bertentangan sama Islam, tidak masalah. Kalau dari barat tapi tidak bertentangan sama ajaran Islam, ini tidak masalah. Hukumnya tetap tadi apa? Fardu kifayah. Sekarang gimana kalau bertentangan sama Islam? Misalnya dibilang di Islam ini riba haram, tapi diajarin, oh enggak apa-apa, demi mencapai kemakmuran suatu negara, riba enggak apa-apa. Mana nih? Dalam Islam, campur baur laki perempuan ini dihindari. Ada teori lagi? Enggak, teori pendidikan. Justru kelas kalau dicampur laki dan perempuan, ini lebih efektif belajar. Waduh. Nah ini, musibah ya. Gimana? Para ulama sudah menjelaskan ya, tadi ini fatwa Lajnah Daimah dari Kerajaan Saudi Arabia, belum
ada pertanyaan seperti ini. Syekh, bagaimana hukumnya saya masuk FH? Ya, karena di situ diajari hukum-hukum yang bertentangan sama hukum Islam. Gimana? Kata Syekh bin Baz, rahimahullah, sudah wafat, mufti kerajaan Saudi Arabia sebelum yang ini, sebelum sekarang, Syekh Shalih Al-Syekh. Kata beliau apa? Tetap belajar di situ. Tetap apa? Tetap belajar di situ. Kemudian Anda niatkan belajar sesuatu yang bertentangan sama Islam tadi. Pertama, untuk Anda ketahui itu keliru. Untuk Anda ketahui keliru. Kadang orang cuma bilang, oh nggak boleh riba nggak boleh. Tapi riba itu apa, Mas? Apa ya? Nggak tahu dia. Padahal dia cuma bilang riba haram. Dia nggak tahu. Pacaran hukumnya apa? Haram. Ini pacaran bukan? HTS, pacaran bukan nih? Apalagi? LDR, pacaran bukan? Dia nggak tahu. Pacaran bukan ya? Bingung kan? Jadi kadang orang cuma tahu haram-haram saja, salah. Tapi nggak tahu salahnya di mana. Ya. Ini salah nggak? Muskilah nggak? Ini problem juga. Jadi dia belajar yang salah tadi untuk tahu salahnya di mana. Yang pertama. Yang kedua, untuk tahu bagaimana solusinya. Untuk tahu bagaimana solusinya. Misalnya tahu riba, oke, salah. Ya, riba yang haram ini riba. Yang ini bukan riba. Terus apa solusinya supaya terhindar dari riba itu? Kalau dia nggak tahu, dia jatuh ke riba lagi. Lari dari riba A ke riba model baru. Musibah nggak? Musibah. Gitu ya. Jadi pertama, untuk dia tahu kesalahannya. Yang kedua, supaya dia cari solusinya. Dan yang ketiga, ya, supaya bahan dia mengambil metode-metode yang tidak bertentangan sama Islam. Ya, karena barangkali dari hukum-hukum ilmu positif, ekonomi kapitalis, ada beberapa metode yang sebenarnya dia tidak haram. Ya, misalnya kapitalis membolehkan riba, namun tidak semua sistem kapitalis haram. Enggak ya? Enggak semua sistem kapitalis ini bertentangan sama Islam. Enggak semua. Ada sebagian yang justru sesuai. Justru sebagian sesuai. Misalnya pemerintah tidak boleh ya serta-merta menetapkan semua harga, semua barang ini milik bersama, milik negara, seperti komunis. Itu sesuai dengan Islam, kapitalis dalam sisi ini, dalam sudut pandang. Artinya dia pintar-pintarlah menyaring. Pintar-pintarlah dia menyaring dari sosiologi tadi, psikologi, pintar-pintar dia menyaring. Mungkin bisa clear ya jawabannya ya. Gimana? Ukti Indah sudah selesai? Bisa dipahami ya? Jadi tetap boleh belajar namun dengan niat tadi. Kalau niatnya untuk diamalkan tidak boleh. Atau niatnya untuk diimani, diyakini dan diterapkan tidak boleh. Namun kalau yang tadi boleh. Pertanyaan dari Meika ya. Wadah untuk belajar nggak ada. Ini sebenarnya tugas bersama. Ya, jadi terutama lembaga-lembaga berwenang ini tugasnya. Mungkin bisa kalau di kampus ya, lembaga dakwahnya bisa membuat seminar pranikah, misalnya tadi pernikahan misalnya, atau seminar prazakat, ada nggak sih? Seminar tentang zakat gitu ya, seminar tentang zakat. Apa saja sih zakat? Mahasiswa kena zakat nggak nih? Gitu ya. Mahasiswa ATM-nya banyak, duitnya kena zakat nggak? Jadi coba bikin ini yang pertama. Atau dia inisiatif cari, insya Allah ada. Dan ada, bukan insya Allah lagi, memang ada. Jadi kalau kita serius cari ada. Namun sekali lagi harus kita objektivitas. Kadang-kadang nggak mau ini pengajian apa sih nih? Gitu. Kata nggak mau. Paling itu ilmunya bermanfaat. Mungkin kelompok ini ada kekeliruannya sebagian, namun tidak bermasalah. Kita ambil ilmu yang bermanfaatnya. Ada barangkali nggak ada lagi nih pengajian tentang zakat nih selain di sini dong. Nggak apa-apa deh, jauh nggak apa-apa. Nggak apa-apa misalnya teman-temannya nggak bersahabat nggak apa-apa. Yang penting dapat ilmunya. Dan lebih baik lagi kalau misalnya lembaga dakwah atau misalnya pihak pemerintah kota ini menyelenggarakan penyuluhan tentang ilmu syar'i yang fardu ain. Nah, juga penting prioritas ya dalam bikin pengajian, prioritas. Jangan bahas yang macam-macam tapi fardu ainnya nggak kena. Jangan. Oke? Bisa dipahami Meika? Jadi tugas bersama, nggak ada yang disalahkan, nggak ada. Kita salah kalau kita nggak mencari, dan masyarakat salah, pemerintah atau lembaga-lembaga tertentu salah kalau tidak mewadahi, gitu ya. Bisa dipahami mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberikan takdir untuk menemui majelis-majelis ilmu yang bermanfaat. Atau saran ke mentor, Kak, sekali-kali Kak, bikin materinya tentang yang wajib-wajib kayak gitu ya, boleh. Insya Allah, mentornya baik-baik. Kemudian Akhozen dari Visip nih, Masya Allah, tetangga. Bagaimana caranya
mengetahui ini tempat belajar yang benar, tempat belajar yang salah. Nah, makanya kata para ulama, ini pentingnya belajar dasar-dasar akidah, dasar-dasar akidah. Jadi kita menilai kelompok benar atau salah ini dari dasar akidahnya. Dari mana? Dari dasar akidah. Atau kalau dari fikihnya, ini semua kelompok berbeda-beda. Bahkan mazhab banyak ya. Nggak akan ada, oh ini fikihnya 100% benar, nggak bakal ada. Nggak akan ada, selamanya nggak akan ada. Jadi kita lihat dari mananya? Dari akidahnya. Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, oke. Tapi nggak sekelompok sama kita, nggak apa-apa. Ahlussunnah wal Jamaah. Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, ilmu bermanfaat. Kesalahan kita saling menasihati. Adapun hal-hal yang bermanfaat kita saling bekerja sama. Namun kalau jelas oh akidahnya nih, sahabat dicela-cela terus ya. Atau bilang, oh Al-Quran ini nggak relevan lagi. Wah ini kira-kira tanda-tanda pengajian benar atau pengajian keliru nih. Al-Quran nggak relevan. Kita jangan jadikan patokan Al-Quran ini 14 abad lalu udah kuno. Amandemen. Kira-kira nih bener nggak nih? Ini dari dasar-dasar orang yang baru belajar Islam saja, dasar akidahnya sudah tahu. Dia tahu ini nggak bener. Dia tahu nggak bener. Ya. Dan aneh yang uniknya hal-hal kayak gini ternyata malah digaungkan oleh orang-orang yang digelari intelektual Islam. Musibah besar, orang digelari intelektual Islam, kalangan intelek, cendekiawan Muslim, ternyata malah dasar-dasar akidah ini dia terjang. Oh nggak wajib. Padahal jelas-jelas ulama sepakat wajib. Sunnah nih tidak hujah. Padahal jelas-jelas ulama sepakat hujah. Tapi kalau sama-sama Al-Quran sunnah ya berdasarkan pemahaman yang benar, maka itu berarti insya Allah kelompok yang benar kita ikuti. Dan kalau ada kekeliruan, sekali lagi, kalau Anda mencari guru yang tidak keliru, kalau Anda mencari masyarakat yang tidak salah, Anda tidak akan menemukan satupun. Tidak ada guru yang tidak salah, tidak ada kelompok masyarakat yang tidak keliru. Namun muslim yang benar adalah dia berusaha mencari kebenaran, mencari hikmah dimanapun itu berada. Cukup nggak nih? Ya jelas tadi saudara Raza. Akhozen gimana? Jelas ya? Oke. Sampai setengah 6 gimana? Bisa. Ya itu dia sesi pertama dari sesi tanya jawab kita. Dibuka pada sesi kedua untuk 3 penanya. Dipersilahkan. Mungkin ada dari Ahwat yang mau nanya juga. Ada berapa? Ada 1. Oke 1. Yang Ikhwannya silakan, ada yang memberikan pertanyaan. Hasan tadi jadinya 2. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, dari Awat ada lagi yang ingin bertanya? Dari Awat ada lagi yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada, silakan Ustaz. Silakan bagi yang ingin bertanya. Dari Awat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, tadi kan ada suatu ilmu syar'i yang hukumnya fardu kifayah. Terus sebenarnya lingkup kelompok atau lingkup suatu kaum yang wajib untuk mempelajari ilmu itu tuh segimana gitu? Ada nggak sih misalnya yang ilmu yang wajib dipahami oleh beberapa orang, misalnya dalam lingkup satu fakultas atau misalnya satu kota atau satu negara gitu. Jadi lingkupannya itu segimana gitu. Jadi ilmunya itu apa saja dan lingkupannya segimana gitu. Namanya Heidi dari Ars 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasan Mustafa dari Teknik Sipil 2013. Yang ingin saya tanyakan, adakah sebab-sebab yang dapat menghalangi kita untuk menerima ilmu, dan apakah yang tips-tips apakah yang bisa kita lakukan untuk menghindari penghalang-penghalang tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tanya dari Ukti Heidi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberikan kita hidayah taufik semuanya. Jadi, ini pertanyaan usul fikih nih. Kalau fardu kifayah katanya sebagian wajib. Terus sebagian itu yang mana? Ya, sebagian itu yang mana? Apakah daerah tertentu? Enggak. Jadi gini, fardu kifayah ini mubham, tidak jelas. Tidak jelas siapa yang wajib, siapa yang melakukan. Tapi wajibnya semuanya. Jadi gini ya, bayangkan wajib ini kayak hujan. Ya. Wajib truk gitu ya. Satu kota, satu negara. Wajib fardu. Kemudian kifayah. Kalau sebagian mengerjakan, yang lain nggak dosa. Jadi sebenarnya semuanya wajib. Jadi saya, Bang Reza, kemudian rekan-rekan semua ini kena fardu kifayah, kena. Tapi begitu kita tahu atau begitu terbukti ternyata sebagian sudah melakukan dan sudah cukup, kita nggak lagi berdosa. Jadi jangan dibayangkan, wah kita nggak kena fardunya nih. Enggak, kita kena fardunya. Tapi kalau dikerjakan sebagian, yang lain nggak berdosa. Simpelnya gini, misalnya di kelas, ya, waktu SMA ya, bayangin waktu SMA. Pernah SMA semua ya, insya Allah. Di kelas ini kan nggak pindah-pindah kelasnya ya, biasanya gitu ya, sekolah nggak pindah-pindah kelasnya ya. Ini pertanyaan mungkin pertama kali. Misalnya nggak ada tim piket, nggak ada pembagian piket. Pertanyaan, kalau kelas kotor, guru marah nggak sama semuanya? Kan nggak ada rugi piket nggak ada, seksi kebersihan nggak ada. Marah nggak guru sama semuanya? Marah, kalian gimana sih? Nah, gitu ya. Karena nggak ada rugi piket. Tapi kalau ternyata nggak ada rugi piket, iya. Tapi ada anak rajin, 2 orang, 3 orang, yang satu nyapu, yang satu bersihin kaca, yang satu ngapus papan tulis, ada lagi mungkin taplak dirapiin. Kira-kira guru marah nggak sama semuanya nih? Nggak marah ya. Sekarang lebih seperti itu. Jadi fardu kifayah ini nggak ada daftarnya. Daftar yang wajib ilmu ini fulan nggak ada. Tapi begitu sudah maju dia, sudah melakukan, dia terusin. Dan dengan itu gugur kewajiban dari yang lain. Gugur kewajiban dari yang lain. Jadi lingkupannya ini nggak kebayang. Tapi semuanya wajib. Kalau dikerjakan sebagian dan kita tahu itu cukup, tidak lagi wajib. Oke. Bisa dipahami mungkin ya, Ukti Heidi? Bisa ya? Jadi lingkupannya ini khayalan ya, tidak, dia semu, nggak terbayang. Tapi kalau dikerjakan sebagian, seperti analogi tadi, maka cukup. Kemudian pertanyaan dari Hasan. Yang menghalangi ilmu yang pertama ini otodidak. Pertama kali menghalangi ilmu adalah otodidak. Jadi nggak boleh belajar ilmu agama, apalagi ilmu agama ya. Kalkulus bisa nggak belajar otodidak? Nggak pernah dia belajar sama guru matematika, nggak pernah. Dari SD langsung buka buku Farber, Purcell ya. Nggak pernah dia masuk SD belajar matematika, nggak pernah. Abah ayah ibunya nggak pernah ngajarin hitung-hitungan, tiba-tiba langsung belajar. Kira-kira bisa jadi nggak? Nggak jadi. Artinya kita butuh ilmu matematika saja, butuh guru, ya, butuh guru. Kalau nggak sesat nggak? Oh, turunan dari E ini bilang natural, turunan dari E ini super E misalnya ya. Waduh. Bayang-bayang, karena kias sama ini, waduh, luar biasa loginya. Dia nggak pernah belajar sama guru, artinya sesat dia. Sesat dalam ilmu kalkulus. Ya, sesat. Dia bikin teori, enggak. 10 dibagi 0 ini 1 misalnya. Karena hilang nolnya. Jadi hilang 1 ya gitu ya. Biasanya 10 bagi 0 coret nolnya. Gitu ya. 1. Wih, keren nih. Tapi otodidak keliru, sesat dalam ilmu apa? Kalkulus matematika. Apalagi dalam ilmu agama. Khawatir kita sesatnya bukan lagi dapat nilai E, bukan. Ya, tapi bisa-bisa khawatir mengerjakan dosa. Ya, kewajiban tidak tertunaikan, ini lebih berbahaya. Jadi penyakit pertama apa? Otodidak. Belajar minimal dari guru agama di sekolah, dari seniornya kalau ada program mentoring misalnya, dan dia berilmu, alhamdulillah, tidak memberikan ceramah atau bimbingan kecuali berdasarkan ilmu, ini bagus sekali. Dengan dasar-dasar yang baik, kemudian ada pengajian, dia ikut, alhamdulillah, ini tidak termasuk otodidak. Meskipun dia kuliah umum, ya istilahnya kuliah umum nih. Tapi dia pakar dalam fikih, karena ikut pengajian-pengajian tersebut, ini tidak dianggap otodidak.
memang gelarnya dia nggak SSY ya, nggak SSY. Gelarnya nggak SAG, ST gelarnya dia. Tapi dia belajar dari guru-guru, dari ustadz-ustadz, dari kiai-kiai. Maka ini jempol, ya. Ini tidak dianggap otodidak meskipun bukan jurusan. Jadi penyakit pertama apa tadi? Otodidak ini penyakit pertama. Musibah hari ini ada hukum apa? Searching internet. Wah, gurunya Syekh Google. Dia nggak tahu situs tuh. Yang satu bilang boleh, yang satu bilang nggak boleh. Dia bingung. Gimana ya? Coba kalau dia ada guru misalnya atau seniornya yang paham ilmu agama bertanya, Kak gimana nih Kak? Saya bingung Kak. Atau nanya guru agama, dosen agama gitu ya. Pak dosen, yang benar ini hukumnya gimana? Dijelasin. Ini tidak akan tersesat, tidak akan. Penyakit kedua ini tadi ya disebutin ya, yaitu tidak mengamalkan dan tidak mendakwahkan. Ini penyakit. Masya Allah, baca Qurannya luar biasa, bagus, hafalannya banyak, ya berjus-jus. Mungkin ada yang hafiz 30 juz. Tapi musibah kalau tidak diamalkan, musibah. Nauzubillah min dzalik. Musibah lagi kalau tidak didakwahkan. Terus kaidah gini, ntar ada pertanyaan. Terus ngapain belajar Nanti kalau nggak diamalkan dosa. Nah gitu ya. Pernah ada kira-kira tanya kayak gitu ya? Nggak usah ngajir, nggak usah hadir mentoring, nggak usah. Nah kalau tahu jadi dosa, kalau nggak tahu kan nggak dosa. Gimana nih kita Bim nih? Ya nggak gitu juga. Nggak gitu ya. Jawabannya adalah tadi ada ilmu yang fardu ain. Kalau dia nggak tahu, kemudian terjatuh, dia tetap dosa. Tahu nggak tahu dia dosa. Ilmu yang fardu ain, tahu nggak tahu dia dosa. Misalnya nikah sama saudari kandung, nikah gitu ya. Dia nggak tahu itu haram, dia nggak tahu. Dosa nggak? Dosa, karena fardu ain. Fardu ain dosa. Jatuh ke riba misalnya, minjemin teman, besok balikin lebih ya. Dia nggak tahu itu nggak boleh. Ternyata nggak boleh. Udah dia sering lakukan, dia tetap dosa. Karena ini ilmu yang fardu ain. Tapi kalau ilmu yang fardu kifayah, baru beda lagi urusannya. Dia nggak tahu tidak mengapa. Tapi kalau fardu ain, saya nggak tahu zakat wajib, tetap wajib. Saya nggak tahu haji wajib, tetap wajib. Dosa dia kalau nggak haji, kalau udah mampu. Gitu ya. Jadi penyakit pertama tadi ini yang dua besar. Yang pertama apa? Otodidak. Yang kedua tidak mengamalkan dan tidak mendakwakan. Pertanyaan lagi ini penting ya. Mungkin terakhir. Gimana kalau sudah tahu ilmu agama, tapi masih terjatuh di dosa? Dakwah nggak? Saya masih dosa nih. Nggak mau ngasih taujih deh, nggak mau ngasih kultum. Nggak mau ikut LDF, masih dosa. Gimana nih kira-kira nih? Takut kabur maktan katanya. Kabur maktan indallah yang takul ma la tafalun. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ini dia dosa juga. Jadi ketika dia tidak berdakwah, ini dia keliru juga. Bahkan karena gini. Berilmu, mempelajari ilmu tadi ada yang fardu ain ya, wajib, oke? Kebaikan. Berdakwah, kebaikan, wajib. Hukumnya dakwah apa hukumnya? Dakwah hukumnya apa? Sunnah akhwat. Berdakwah hukumnya sunnah, makruh apa mubah? Apa wajib? Wajib ya, wajib. Terus meninggalkan dosa hukumnya apa? Wajib juga. Jadi jangan sampai kita nggak mengerjakan wajib yang satu, kemudian meninggalkan wajib yang satu lagi. Dosanya berapa kali? 2. Udah nggak belajar ilmu yang wajib, nggak beramal yang wajib, nggak berdakwah pula. Ada teman, ya masih pacaran, dia nggak pernah ngingetin. Kalau sekali ngingetin nggak mau lagi, yuk, udah cukup, alhamdulillah. Tapi ini nggak pernah ngingetin, nggak apa-apa deh. Lakum dinukum waliyadin, masya Allah. Ada akhwat temennya ini, teman satu kos, nggak berjilbab misalnya, ya masih sering melakukan dosa misalnya. Kalau malam minggu ada teman laki-laki datang gocengan, dia diem aja, nggak ngasih tau sama sekali. Minimal nggak aham gitu ya. Malah atau kirim SMS tausiah, forward dikit, maaf salah kirim gitu ya. Padahal kirim tausiah. Minimal kalau dia nggak enak hati minimal. Afan ukti salah kirim. Ya gitu ya. Salah kirim padahal mau nasihatin sebenarnya. Ini dosa dia. Jadi jangan sampai gabungkan 2 dosa, jangan. Jangan sampai gabungkan berapa dosa? 2 dosa. Gitu ya. Jangan gabungkan 2 dosa. Tapi bukan berarti nggak apa-apa saya lakukan dosa, nggak apa-apa. Enggak. Tercela juga. Namun jangan sampai tercela 2 kali. Gitu ya. Mungkin saya sudah jawab pertanyaan Akh Hasan.
Jadi itu dua, otodidak dan tidak mengamalkan serta tidak mendakwahkan. Saya serahkan lagi ke saudara moderator Bang Reza, silakan. Oke, super sekali jawaban dari Ustadz Fajri ini. Tes dulu semangatnya. Takbir. Takbir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah melewati 2 sesi pertanyaan di siang hari yang sejuk ini. Mungkin kita sudahi untuk sesi pertanyaan pada sore hari ini. Mungkin kalau mau nanya sama Ustadz Fajri bisa langsung personal mungkin ya, atau di mana? Banyak pakar-pakar. Oh, di sini pasti ada banyak pakar-pakar katanya. Senior bisa. Iya. Sama senior juga bisa tanya. Di sana aja. Kalau nggak Iya. datang ke masjid Salam MSI ya. Oh, datang ke Pengajian di sana insya Allah. Amin. Datang ke Masjid UI kalau kata Ustadz Fajri. Sekian kuliah yang disampaikan oleh Ustadz Fajri pada sore hari ini di kajian rutin anak teknik yang pertama. Kalau boleh saya merangkum dari tadi yang sudah kita pelajari pada sore hari ini. Yang pertama itu adalah tentang definisi ibadah, bahwa ibadah itu adalah segala yang diridhoi dan dicintai Allah, baik ucapan, tindakan ataupun secara hati. Jadi baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Terus yang kedua adalah tentang ada surat Muhammad, yaitu yang menganjurkan untuk berilmu dulu baru beramal, dan ilmunya itu merupakan ilmu syar'i. Terus tadi sekilas adalah pertanyaan tentang ilmu syar'i itu sebenarnya mencakup kalkulus, aljabar linear atau fisika dasar juga nggak sih gitu. Tapi ternyata bukan seperti itu gitu. Ilmu syar'i itu merupakan ilmu yang diberikan oleh Allah dan disampaikan oleh Rasulullah. Selanjutnya tentang keutamaan-keutamaannya, menurut hadis riwayat Ibnu Majah bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Lalu ada cerita tentang warisan Rasul yang setiap pedagang-pedagang di pasar disuruh datang ke Masjid Nabawi, lalu sampai sana kok kosong gitu. Yang ada cuman halakoh-halakoh doang. Lalu saat itu sahabat Rasul berkata bahwa inilah warisan Nabi Muhammad yang paling besar, yaitu ilmu syar'i yang terletak pada halakoh-halakoh yang ada di Masjid Nabawi saat itu. Hukum dari mencari ilmu ada 3, teman-teman. Yang pertama itu fardu ain, yang kedua itu fardu kifayah, dan yang ketiga itu adalah sunnah gitu. Sedikit footnote-nya adalah meninggalkan haram juga merupakan kewajiban. Lalu apa yang tidak sempurna juga kewajiban. Dan mengetahui dosa-dosa itu juga merupakan sebuah kewajiban. Lalu selanjutnya, ada ini juga sampaikan juga dari Ustadz Fajri bahwa kita di sini mungkin ada 7 jurusan yang ada di 7 departemen yang ada di teknik saat ini, 12 program studi kalau lebih tepatnya. Terus juga ada tadi saudara Rozan dari FISIP ya, yang sama-sama fiskal kan ya? Fisika ya, dari fisika. Oh sorry, fiskal atau fiskal kan ya, yang sama-sama tadi dikasih tahu bahwa Islam itu melingkupi setiap keprofesian yang ada di dunia ini, dan kita harus tahu sebenarnya hukum-hukum dalam Islam pada profesi kita itu udah kena atau belum gitu. Riba itu udah nyampe ke teknik atau belum gitu. Maksudnya tadi kalau kata Ustadz Fajri, jalan-jalan protokol itu ada masjidnya apa enggak, itu masuk ke teknik sipil. Atau misalnya teknik elektro, misalnya listrik ini udah memadai atau tidak pada satu kota, itu juga merupakan hukum-hukum Islam dalam keprofesian kita. Selanjutnya untuk memperdalam ilmu itu merupakan sunnah kita. Sementara klasifikasi ilmu itu ada 2, yaitu ilmu yang bertujuan dan juga ilmu yang ilmu tujuan dan juga ilmu yang alat ya. Ilmu alat, ilmu tujuan itu ada akidah, tafsir, hadis, fikih, dan juga sirah nabawiyah. Lalu bagaimana kita memulainya? Yang pertama bisa dimulai dari diri kita sendiri, yaitu ikhlas. Lalu kita memperbanyak baca Al-Quran, menghadiri majelis-majelis ilmu, memprioritaskan bacaan-bacaan singkat, mengamalkan ilmu-ilmu, dan mendakwahkannya kepada halayak ramai. Dan selanjutnya ada beberapa kekeliruan yang tadi presentasinya agak cepat ya. Salah satunya yang
ya saya ingat itu bahwa ilmu itu nggak hanya sekedar wajib aja gitu, atau nggak hanya sekedar ada yang tidak boleh diilmui gitu, tapi juga ada 3 hal tadi itu. Ada yang fardu ain, memang karena kita individu sendiri. Ada yang fardu kifayah untuk melingkupi satu umat muslim, dan juga ada yang sunnah seperti itu. Dan pertanyaan-pertanyaannya tadi sudah dijawab langsung oleh Ustadz Fajri. Kalau saya boleh menutup singkat pada majelis ilmu pada sore hari ini. Yang pertama, kalau misalnya teman-teman pernah baca surat Al-Baqarah ayat 30, ada yang pernah sadar nggak bagaimana Nabi Adam itu bisa lebih tinggi dibandingkan malaikat dan iblis? Ada yang pernah baca nggak Al-Baqarah ayat 30? Iya, ada yang pernah baca ya? Ya, insya Allah. Kalau misalnya, ya pasti banyak di sini yang udah baca. Sekilas aja bahwa dulu yang membedakan Nabi Adam dengan malaikat dan iblis adalah ketika Allah yang memberikan langsung ilmu kepada Nabi Adam, sedangkan malaikat dan iblis tidak diberikan ilmu langsung oleh Allah. Dan ketika disuruh tunjuk apa nama benda ini, apa nama benda ini, yang bisa menjawab saat itu adalah Nabi Adam. Segitu tingginya derajat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam karena sebuah ilmu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam ilmu ini sebenarnya ada level-levelnya. Ini yang saya dapatkan dari khalaqah di luar. Level yang paling rendah adalah ketika kita tidak membacanya, ketika kita tidak mengamalkannya, dan kita tidak mendakwahkannya. Level yang kedua adalah kita sudah membacanya, tapi belum mengamalkannya dan mendakwahkannya. Level yang ketiga adalah kita sudah membacanya, sudah mengamalkannya, tapi belum mendakwahkannya. Dan level yang paling tinggi adalah ketika kita sudah membacanya, mengerti maksudnya, baca ini mengerti ya, sudah mengerti, sudah mengamalkan, dan juga kita sudah mendakwahkannya gitu. Dan yang terakhir, ilmu yang kita dapat di sini, yang kayak tadi dibilang gitu, mungkin segini nggak bakal cukup buat membuat umat Islam menjadi lebih baik lagi gitu. Segini nggak bakal cukup buat bikin fakultas teknik ataupun Depok ataupun Indonesia menjadi lebih baik lagi. Makanya ada hadis riwayat Muslim kalau tidak salah yang berkata hairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Mungkin kita yang ada di sini adalah takdir Allah. Kita di sini merupakan orang-orang terpilih yang diberikan kemampuan, yang diberikan waktu, misalnya tidak kuliah ataupun tidak kena hujan, duduk di sini. Tapi ada baiknya ketika kita sudah mendakwahkannya ke orang lain dan kita sudah bermanfaat, sehingga kita menjadi manusia yang sebaik-baiknya. Itu saja mungkin untuk menutup majelis ilmu pada malam hari ini. Oke, kita tutup saja dengan istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullah. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semua yang benar itu datangnya dari Allah, dan semua kesalahan itu datangnya dari saya. Saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk acara selanjutnya, ada penyerahan plakat diberikan oleh Mas Restu. Ada nggak Mas Restunya? Oh, ada. Ya, pada Bang Restu. Kalau di sini disebutnya Bang Restu. Bang Restu dipersilahkan. Ada ceklek-cekleknya gitu nggak? Nggak ada. Nggak ada apa ya? Malah sih. Oke. Ada ya? Ya. Oke. Kita baca. Kenapa? Oh, mau langsung Meka aja. Oke, selanjutnya ada sedikit pengumuman dari Meka. Silakan saudara Meka.